Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang diberkahi dengan mukjizat, dapat memahami bahasa binatang dan bangsa jin. Dia juga merupakan seorang raja yang saleh. Wibawanya yang tinggi membuat dia sangat disegani. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Semua jenis binatang besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung hudhud ternyata tidak hadir. Burung hudhud ini adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman yang bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Melihat keterlambatan burung hudhud ini, Nabi Sulaiman terlihat bertanya, "Di manakah burung hudhud? Mengapa belum kelihatan?" Padahal tugasnya sangat penting, yakni mencari sumber mata air baru. Melihat hal ini, semua pasukan yang hadir tidak berani menjawab. Saat Raja Sulaiman berhenti bicara, tiba-tiba burung hudhud datang. Tampaknya ia telah terbang jauh dan dengan kecepatan tinggi hingga ia tersengal-sengal. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai hudhud, tidakkah kau sadari kesalahanmu? Apakah kau tidak tahu kalau sekarang aku mengadakan pertemuan, tapi engkau datang terlambat?" Burung hudhud menjawab, "Ampun wahai Nabi Allah. Sesungguhnya aku baru saja mengadakan perjalanan jauh sampai ke suatu negeri yang engkau tidak pernah mengetahuinya." Negeri ini bernama Kerajaan Sabak. Kerajaan ini diperintah oleh seorang wanita. Keadaan negeri ini sangat makmur. Namun sayang mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak serta-merta mempercayai kabar tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari ucapan burung hudhud, Nabi Sulaiman menuliskan surat dan meminta burung hudhud untuk mengirimkannya kepada sang ratu penguasa negeri Sabah bernama Balqis. Untuk bisa sampai ke negeri Sabah, burung hudhud harus menerjang hembusan angin yang sangat kencang. Maka burung hudhud meminta kepada Raja Sulaiman untuk membungkus surat itu dalam sampul emas yang tahan terhadap angin. Akhirnya terbanglah burung hudhud menuju negeri Sabah. Saat tiba di negeri Sabah, diam-diam burung hudhud menjatuhkan surat itu tepat mengenai kepala sang ratu hingga membuatnya terbangun. Ia membuka sampul surat itu dan membacanya. Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini berbunyi, "Dengan nama Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Itulah kalimat awal pembuka yang ditulis Sulaiman. Selanjutnya sang raja menambahkan untuk mengajak Ratu Balqis untuk masuk Islam dan menghentikan cara ibadah menyembah matahari. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengadakan pertemuan dengan para menterinya untuk membicarakan bagaimana menghadapi sikap raja lain yang berani mencegah kerajaan Sabak menyembah matahari. Semua itu diperhatikan oleh burung hudhud tanpa tertinggal sedikit pun, dan ia jadikan sebagai bahan laporan untuk Raja Sulaiman. Kembalilah burung hudhud ke Sulaiman. Melihat burung hudhud kelelahan akibat terbang dalam jarak jauh, Nabi Sulaiman pun menjulurkan tangannya sehingga burung hudhud bisa hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Beliau kemudian berkata, "Hai hudhud, sampaikanlah laporanmu kepadaku." Kemudian burung hudhud menceritakan semuanya dari mulai sang ratu membuka surat hingga mengumpulkan semua menterinya untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil sehubungan surat Nabi Sulaiman tersebut. Sang ratu meminta saran yang terbaik dari para menterinya. Rupanya sang ratu merasa khawatir bila Sulaiman beserta bala tentaranya akan menyerang negeri Sabak. Untuk itu Ratu Balqis berkeinginan untuk mengirimkan seorang utusan kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah-hadiah yang menarik. Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Akhirnya utusan dari negeri kerajaan Sabah pun pergi ke kerajaan Sulaiman. Utusan itu disambut dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengar uraian utusan itu, maka Raja Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas, serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang." Utusan Ratu Balqis segera kembali ke negerinya dan langsung menemui ratunya. Sementara sang ratu terperanjat mendengarkan cerita tentang kerajaan Sulaiman dari utusannya. Diam-diam Ratu Balqis sangat ingin melihat dari dekat bagaimana kerajaan Sulaiman. Dalam hatinya ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu. Pada saat yang ditentukan, Ratu Balqis membawa laskarnya yang terpilih. Mereka berangkat menuju kerajaan Sulaiman. Sementara itu mata-mata kerajaan Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balqis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan para jin dengan maksud memberi tugas penting. "Siapa yang bisa memindahkan singsana Ratu Balqis?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk," jawab jin Ifrit.
Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip, kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga singgasana Ratu Balqis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung bersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah atas kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepadanya. Beliau kemudian memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening, dindingnya dari kayu cendana yang harum. Atapnya terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan sesegera mungkin sebelum Ratu Balqis datang. Tak lama kemudian tibalah Ratu Balqis di kerajaan Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ratu Balqis hanya dikawal beberapa orang pembesar memasuki istana Raja Sulaiman. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Refleks Ratu Balqis mengangkat gaun indahnya yang terseret di lantai saat hendak memasuki istana Nabi Sulaiman karena mengira di lantainya ada air, karena terlalu beningnya lantai itu. Segera setelah Ratu Balqis sampai di istana, Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" kepada Ratu Balqis yang kebingungan mengamati singgasana itu. Setelah kebingungan beberapa saat, Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata lagi, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Kalimat terakhir yang disampaikan Nabi Sulaiman bertujuan mengingatkan agar Ratu Balqis dapat berpikir ada kuasa di atas kemampuannya. Tindakannya selama ini dengan menyembah matahari dan kemajuan ilmu yang telah dicapainya tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan keislamannya. Ratu Balqis akhirnya tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Balqis sangat terpesona bagaimana cara Nabi Sulaiman memindahkan singgasananya yang jaraknya ribuan kilometer dengan sekejap. Ratu Balqis pun terkagum dengan keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah disaksikannya. Dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kemudian mempersilakan Ratu Balqis untuk masuk ke istana yang sudah dipersiapkannya. Akhirnya Ratu Balqis tersadar bahwa matahari yang selama ini disembah oleh kaumnya hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Ratu Balqis lalu mengumumkan keislamannya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya.